Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Anggraini. Saya mahasiswa Stikes Wijaya Husada Bogor tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan. Jadi, video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya makalah pengayaan materi agama beserta hadisnya. Baik, di sini saya akan memulai mengenai agama. Agama ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pedoman dalam kehidupan, mewujudkan suatu kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian agama dan fungsi bagi kehidupan. Nah, agama Islam ini adalah agama Allah dari Allah dan milik Allah. Diamanatkan kepada umat pengikut utusan Allah. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Musa dan Isa, agama Allah adalah Islam. Meskipun sekarang agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Musa. Begitu juga dengan ajaran Kristen. Lalu nilai penting fungsi agama itu apa? Nah, nilai pentingnya ini ada sebagai pembimbing dalam fungsi manusia, adalah kepribadian yang mencangkup segala unsur, pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Lalu ada penolong dalam kesungkaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, berarti ia lemah dengan imannya, akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Lalu ada pengendali moral. Setiap orang yang beragama, yang beriman akan menjelaskan dan menjalankan setiap ajaran agamanya, terlebih dengan ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Lalu di sini ada akhlak terpuji dalam agama. Akhlak berasal dari kata huluk yang berarti perangi atau budi pekerti. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif yang mendasari perbuatan dan tindakan, dan adanya petunjuk yang mengatakan itu baik berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Hadis, salah satunya hadis akhlak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat ditimbangkan pada hari kiamat kelak?" Maksud dari timbangkannya itu. Lalu Abu Dzar menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, tanganku berada di genggamannya. Tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut," kata Al-Bahi. Akhlak terpuji juga tidak melakukan hal-hal yang memabukkan diri, mengaborsi, atau menggugurkan kandungannya dengan cara paksa. Dan masih banyak lagi akhlak tercela yang dilarang agama. Seperti nih ya, minuman keras. Minuman keras ini adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut dengan homer, seperti ditegaskan dalam hadis Nabi, artinya, "Saya tidak mau kecuali berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tiap-tiap yang memabukkan disebut homer, dan tiap-tiap homer hukumnya haram." Lalu di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan homer itu haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukanaka 'anil hamar wal masyrisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'amra kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya, mereka yang menanyakan kepada Muhammad tentang Homer dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Manusia terdiri dari dua unsur yang terdiri atas jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut saling terkait dengan berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Karena itu, pelajaran tentang masalah fikih, jadi saya mengambil dua sampel ini, ibadah sebagai sarana kesehatan dari ajaran agama Islam, yaitu sholat dan puasa. Sholat memang merupakan bagian dari perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dengan mengingat Allah, kita pun membuka jalan untuk keluar dari segenap persoalan atau masalah yang kita hadapi. Dengan mengingat Allah dalam sholat, kita menyadarkan diri kembali agar fakta-fakta ini kita menyadarkan diri kembali akan kebesaran Allah, sehingga kita melihat segenap masalah yang kita hadapi adalah kecil dan mudah di hadapan Allah. Lalu hadis tentang sholat lainnya mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu ada puasa. Puasa, menjalankan ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Namun jika dilihat dari sisi kesehatan, di balik nilai ibadah yang dijalankan sebulan penuh tiap tahun ini juga tersimpan banyak manfaat kesehatan, merupakan nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu ada hadis menurut Abu Hurairah radhiyallahu dengan lafaz, berperanlah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan, berpuasalah maka kalian akan sehat dan Lalu ada agama mengajarkan keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga sejahtera biasa disebut dengan konsep dari suasana keluarga yang diidam-idamkan. Konsep tersebut dapat dilihat dan kriteria seseorang untuk menentukan calon pasangannya, seperti halnya keagamaan yang kuat, rupa yang menawan, dan mempunyai kekayaan yang memadai. Dalam Al-Quran, keluarga sejahtera juga tertera dalam surat Ar-Rum ayat 21. Saya akan bacakan surat Ar-Rum ayat 21 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Lalu di sini ada kematian dan kelahiran. Kematian adalah hal yang pasti dan kita tidak mungkin bisa lari darinya. Tinggal bagaimana cara kita mempersiapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengingatkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian, seperti keutamaan mengingat kematian, proses sakaratul maut, dan lain sebagainya. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang kematian, yang artinya Abi Hurairah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis tersebut, dan dalam hadis Abu Hurairah terdapat kata, wahai malaikat maut, engkau adalah bagian dari makhlukku. Kuciptakan kamu ketika aku melihatmu, maka matilah kemudian. Malaikat maut tidak hidup selamanya. Lalu ada kelahiran, disunahkan memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang dikaruniai anak. Disunahkan memberi kabar gembira dan mengucapkan salam. Lalu di sini ada hadisnya yang
dihafal sebagai ucapan selamat atas kelahiran, yaitu semoga Allah memberi berkah dengan anaknya yang dianugerahi atasmu, dan engkau kepada Zat yang maha memberi. Semoga engkau diberi rezeki berupa kebaikan darinya, semoga ia sampai pada masa kuatnya. Alhamdulillah, telah saya sampaikan mengenai presentasi mata kuliah agama mengenai hadis dan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.